Bagaimanakah seharusnya kalau kita bertoleransi? Ikuti terus pelajaran untuk hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 19 Juli 2026. Pelajaran yang keempat di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kesenjangan Antara Iman dan Praktik. Sepanjang sejarah kekristenan, para teolog, pendeta, dan orang awam telah mempelajari perjanjian baru untuk menentukan seperti apa seharusnya jemaat itu. Kita mengagumi misalnya jemaat dalam kisah para rasul. Namun kita dengan cepat melupakan satu unsur penting. Manusia memiliki masalah. Tampaknya kita juga dapat membaca perjanjian baru untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang seperti apa seharusnya jemaat itu tidak terlihat. Surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah titik awal yang baik. Bacalah 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Apakah situasi memalukan yang digambarkan Paulus dalam perikop ini dan mengapa hal itu sangat meresahkan? 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan
dari tengah-tengah kamu. Ungkapan istri ayahnya menunjukkan bahwa Paulus merujuk pada hubungan inses antara seorang pria dan ibu tirinya. Situasi ini mungkin dilaporkan oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Inses dianggap sebagai dosa yang begitu mengerikan sehingga tidak ditoleransi bahkan di antara orang-orang kafir. Namun, hal itu sekarang terjadi di sebuah jemaat Kristen mula-mula. Kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa ia terkejut mendengar laporan bahwa seorang anggota jemaat melakukan hal ini. Namun situasi buruk ini menjadi lebih parah. Paulus lebih terkejut ketika menyadari bahwa alih-alih merasa sedih dengan situasi tersebut, jemaat Korintus malah bangga pada diri mereka sendiri karena menoleransi dosa semacam itu. Dengan demikian, ia bermaksud untuk mengoreksi tidak hanya pria yang amoral itu, tetapi juga jemaat karena kesenjangan yang nyata antara iman dan praktik mereka. Faktanya, Paulus terus-menerus menegaskan bahwa sikap jemaat yang membiarkan pria yang melakukan inses itu menuntut sebuah koreksi, tetapi menjadi bangga atas skandal seksual semacam itu, dan bahkan menyombongkannya. Ini terlalu berat untuk ditanggung Paulus. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Kita tidak memiliki penjelasan mengapa jemaat di Korintus begitu toleran terhadap pria yang melakukan inses itu. Mungkin dia adalah anggota yang kaya yang darinya jemaat mendapat keuntungan, atau mungkin karena segala sesuatu halal mereka tidak menganggapnya sebagaimana mestinya. Kita tidak tahu. Apapun alasan sebenarnya, mereka menjadi buta terhadap pelanggaran yang terang-terangan terhadap kitab suci, dan mereka bahkan bangga karenanya. Hal-hal apakah yang jelas-jelas dikutuk dalam Alkitab yang kita sebagai jemaat berada dalam bahaya untuk menoleransinya, semua atas nama kasih dan penerimaan? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau telah mengingatkan kami hari ini bagaimana kami bergaul dengan sesama kami. Kiranya Engkau dapat menuntun kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 19 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan selanjutnya. Tuhan memberkati.